حسن يا رب لنا الخلقا طهر فلا يهوي نزقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asyaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudaranya setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah, amin amin amma ba'd. Adik-adikku kelas 8, siswa-siswi SMP atau madrasah sanawiyah yang berbahagia. Kedua ayat yang saya baca di depan tadi menerangkan tentang tidak boleh manusia itu sombong. Maka dari ayat-ayat itu kita akan membahas tentang rendah hati, hemat, sederhana, membuat hidup lebih mulia. Yang pertama, rendah hati. Rendah hati itu lawannya adalah sombong. Kenapa kita tidak boleh sombong dan harus rendah hati? Pernahkah engkau memikirkan kenapa kita tidak boleh sombong? Satu, asal mula kejadian manusia itu dari apa? Dari tanah. Tanah itu setiap hari diinjak-injak oleh penduduk bumi. Oke, dari tanah. Kemudian dari saripati tanah itu dimakan manusia, atau dari saripati tanah itu membentuk pohon-pohon dan tumbuhan, atau mungkin tumbuhan itu dimakan oleh hewan, namanya protein hewani, atau mungkin dari protein nabati dari pohon itu dimakan oleh manusia. Dari manusia dimakan itu diproses oleh tubuh manusia, yang akhirnya ada yang menjadi air kencing, ada yang menjadi dikeluarkan setiap pagi di WC. Ada pula yang kemudian menjadi yang namanya disebut sebagai mani. Nah, dari situlah manusia terbuat. Dari sesuatu yang, mohon maaf, menjijikkan. Berbeda dengan ayam. Ayam itu terbuat dari telur. Ketika orang dikasih telur, dia pasti mau karena enak, digoreng enak. Manusia, bahan manusia, siapa yang mau? Kan seperti itu. Alasan yang pertama, kenapa tidak boleh sombong. Alasan yang kedua, manusia sejak lahir itu tidak bisa apa-apa. Bahkan ia memerlukan orang tua, bapak, ibu, dan juga saudara untuk meminang, menggendong, menyuapi. Dia tidak bisa hidup sendiri, maka itu tidak boleh sombong. Beda dengan hewan. Hewan itu begitu tumbuh, begitu lahir, dia langsung bisa. Ayam juga bisa nudul sendiri, kambing juga bisa makan rumput sendiri tanpa bantuan manusia. Langsung bisa berdiri sendiri, tidak ada namanya hewan itu digendong. Itulah alasan kenapa kita tidak boleh sombong. Dan di dalam hadis sendiri juga disebutkan, tidak akan masuk surga bila ada di dalam hati seseorang itu satu biji sawi yang sangat kecil dari sifat sombong. Orang yang memiliki sifat sombong sedikit saja akan jauh dari surga, jauh dari rahmatnya Allah. Allah saja yang menciptakan langit dan bumi tidak pernah sombong. Nah, padahal yang berhak sombong itu sebenarnya juga hanya Allah, karena yang mampu segala-galanya dan tidak butuh yang lain itu hanya
Allah. Tetapi Allah dalam firman-Nya selalu dengan kata-kata yang rendah hati, tidak pernah sombong. Yang kedua, kita harus hemat dan sederhana. Kata kunci dari hemat dan sederhana ini adalah sesuai dengan kebutuhan. Orang yang bekerja di kantor dan orang yang bekerja sebagai petani kebutuhannya berbeda. Tentu porsi makannya berbeda. Orang yang bekerja sebagai pegawai dan orang yang bekerja sebagai pedagang, kebutuhan akan pakaiannya tentu berbeda. Nah, itu kategori sederhana adalah sesuai kebutuhan dan pantas ketika disuguhkan orang lain. Maka adik-adikku, ayo kita berusaha sedikit demi sedikit menghilangi rasa sombong, berusaha hidup secukupnya, ala kadarnya, dan tidak berlebih-lebihan. Karena innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asyaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya orang yang mubadzir, berlebih-lebihan, pemboros, membuang-buang makanan, membuang-buang benda, itu adalah mubadzir, temannya syaitan. Dan sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.